Halo, Horasma, dia selalu namin nami doa kadongan na hinahulungan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, diambil dari Keluaran pasal 35 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu. Yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Di hatabata idok, nasa bawa do paropuan sian halak Israel akan tersunggur rohana bege bigir-gir membuat selion lehon menupak uleun meragam-ragam. Na tinonahon ni Jehovah marhite siya si Musa, si bahero ni halak Israel, bahet pilihan tu Jehovah. Itu saatnya demikianlah firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangunan yang kokoh, yang megah, menawan, tidak mungkin dibangun dalam tempo satu malam saja. Dia harus punya desain yang kupas dan aspek-aspek dana yang menjadi dan menjamin ketersediaan barang hingga sampai nanti selesainya pembangunan dari yang direncanakan itu. Hal tersebutlah yang tampak dalam proses pembangunan kemah suci yang dituliskan dalam Keluaran 35 ini. Proyek itu benar-benar luar biasa. Allah sang pemberi rancangan itu, memberi rancangan kepada Musa untuk membangun itu. Tetapi kalau hanya merancang, setelah itu tidak bisa selanjutnya berjalan. Maka diperlukanlah rasa ucapan syukur, rasa mengucapkan terima kasih. Allah yang bersama mereka, Allah yang bersama dengan para bangsa Israel itu, yang membebaskan mereka, yang sudah memberkati mereka, memberikan sebuah tanggung jawab besar kepada mereka untuk membangun kemah suci. Maka Musa sebagai orang yang menjadi perantara dari Allah kepada bangsa Israel, mengajak seluruh umat Israel untuk memberi sebagai persembahan mereka apa yang dibutuhkan dalam pembangunan kemah suci itu. Maka kalau mau kita baca nanti ayat pasal 35 ini, tergeraklah hati mereka untuk mempersembahkan berbagai hal yang ada mereka punya. Karena mereka mengingat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Hingga nantinya kemah suci itu dapat terbangun dengan baik. Secara khusus dalam ayat 29 ini, semua laki-laki dan perempuan terdorong membawa segala sesuatu pekerjaan yang diperintahkan Tuhan sebagai persembahan mereka yang sukarela kepada Tuhan. Karena betul-betul mereka merasakan karunia Tuhan sebagai ucapan mereka terima kasih kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua terpanggil untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah, baik itu dalam bentuk fisik ataupun spiritual. Kita terbangun untuk patuluson sakap ni Tuhani, patuluson akan naringgan di tengah-tengah di huria. Kita tidak pernah diajari untuk pelit. Tidak pernah kita diajari untuk tidak memberi. Karena hidup kita tidak pernah terlepas dari yang namanya memberi dan menerima dalam kehidupan ini. Sama seperti Israel. Allah sudah berikan yang terbaik bagi mereka, maka mereka berikan sebagaimana tanggung jawab mereka yang terbaik diberikan kepada Allah melalui pembangunan kemah suci itu. Maka kita diajak untuk mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah hitung-hitung matematika lah. Tidak ada kelebihan yang luar biasa kalau tidak disertai oleh rasa cukup dan mau berbagi. Terlebih juga kepada pembangunan kerajaan Allah. Kalau kita semuanya hitung-hitung matematika, harus dianju-anju dulu, dielek-elek dulu, baru memberi, atau kita memberi harus lihat orang, enggak. Berikanlah karena engkau mengucapkan terima kasih kepada Allah. Berikanlah tanpa rasa terpaksa dalam kehidupanmu. Persembahkanlah yang terbaik seutuhnya hanya demi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengingat kebaikannya dalam kehidupan kita. Selamat memberi yang terbaik bagi kerajaan Allah, bagi gereja kita. Tidak perlu mencari muka, tidak perlu harus dianju-anju. Biarlah hubungan intimmu dengan Tuhan
Jangan pakai bahasa, Tuhan nggak melihat angka benar. Tapi kalau kita hanya berdiam diri, tidak pernah ada memberikan, yang pasti tidak ada gunanya. Maka saya selalu katakan, berikanlah doa, tenaga. Kalau tenaga, materi. Kalau nggak bisa materi, tenaga. Kalau nggak bisa tenaga, doa. Kalau tiga-tiganya pun nggak bisa, ya untuk apa kita banyak bercakap? Karena terlalu banyak orang terkadang lebih banyak cakapnya daripada perbuatannya. Itu juga nggak baik. Bahkan doa pun sangat diperlukan tenaga itu. Maka biarlah konektivitas antara engkau dengan Allah betul-betul menyadarkan kita betapa pentingnya usaha kita, kerja sama kita semuanya patuluson akan naringgan di tonga-tonga hurianya. Selamat berbagi, selamat menyerahkan seutuhnya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk benar-benar menghayati firman-Mu, terlebih memberikan diri kami menjadi persembahan yang baik, dan juga memberikan apa yang ada pada kami, baik itu materi, tenaga, bahkan doa kami Tuhan, demi pembangunan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami tidak pelit hanya untuk memperdulikan diri kami Tuhan, tapi biarlah kami mengingat betapa banyaknya berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami senantiasa bersyukur kepadamu melalui berbagai pemberian kami, sedikit banyaknya, hanya untuk demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang maha baik, berkati seluruh jemaat, para hadirin dan dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan. Dalam setiap doa, harapan, cita-cita dari para jemaat dan para hadirin, Engkau yang senantiasa menyertai mereka, Tuhan yang maha baik. Kami mau serahkan hari ini Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu secara khusus esok hari, bersama-sama seluruh orang percaya kami mau beribadah, bersyukur dengan-Mu di gereja-Mu Tuhan, mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu Tuhan yang maha baik, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua menginang. Jangan lupa esok hari untuk gereja. Di gereja kita hari Cinta Damai pukul 6 pagi, 8 pagi dan 10 pagi. Dan antara anak-anak kita untuk gereja di gedung sekolah minggu pukul 8. Tuhan memberkati kita semua menginang. Have a nice weekend. Salam cinta.